Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan fungsi pembangkit bagian yang kedua. Untuk anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Amelia Rahmawati, kemudian ada rekan saya Nurul Atima, Ida Imro'atus Sa'diyah, dan Muhammad Fadlan Effendi. Untuk topik pembahasan ada 2.3, yakni fungsi pembangkit untuk kombinasi yang mana terbagi menjadi dua, ada 2.3.1 dan 2.3.2. Kemudian pembahasan topik yang kedua yakni 2.4, yaitu fungsi pembangkit untuk permutasi. Langsung saja, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Fungsi pembangkit untuk kombinasi. Misalkan terdapat 3 macam objek berbeda, yakni A, B, C. Katakan kita diperkenankan milih 0, 1 atau 2 objek A dan 0 atau 1 objek B dan 0 atau 1 objek C. Pertanyaan yang muncul ialah, ada berapa banyak cara memilih K objek? Misalkan T, K menyatakan banyaknya cara memilih K objek, maka bisa diselesaikan dengan cara Px sama dengan sigma TK dikali X pangkat K. Karena objek A dapat dipilih 0, 1 atau 2 kali, dan objek B dapat dipilih 0 atau 1 kali, dan objek C dapat dipilih 0 atau 1 kali, maka ekspresi yang dipakai adalah AX pangkat 0 ditambah AX pangkat 1 ditambah AX pangkat 2 dikali BX pangkat 0 ditambah AX pangkat 1 dikali CX pangkat 0 dan ditambah AX pangkat 1. Sekarang perhatikan bahwa AX pangkat 0 mengindikasikan bahwa objek A tidak terpilih. AX pangkat 1 mengindikasikan bahwa objek A terpilih 1 kali. AX pangkat 2 mengindikasikan bahwa objek A terpilih 2 kali. Demikian pula dengan BX pangkat 0 mengindikasikan kemungkinan objek B tidak terpilih, dan seterusnya. Selanjutnya, ekspresi 2.3.1 dapat disederhanakan menjadi 1 ditambah AX ditambah A pangkat 2 X pangkat 2 dikali 1 plus BX dikali 1 plus CX, dan setelah dijabarkan akan diperoleh menjadi 1 plus A ditambah B ditambah C kali X ditambah AB plus BC plus AC plus A pangkat 2 X kuadrat plus ABC ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat C dikali X pangkat 3 ditambah A kuadrat BCX pangkat 4. Perlu diperhatikan, koefisien X pangkat 3 dalam 2.3.2 memberikan semua kemungkinan memilih 3 objek dengan syarat yang diperkenankan, yaitu A, B, dan C, atau A, dan D, atau A, dan C. Koefisien X kuadrat mewakili semua cara memilih 2 objek, seperti A dan B, B dan C, atau A dan A. Begitu juga dengan koefisien X pangkat 3 yang berkorespondensi dengan cara memilih 3 objek. Jumlah cara memilih 3 objek sama dengan jumlah suku dalam koefisien tersebut. Agar setiap suku bernilai 1, salah satu cara yang mudah adalah dengan menggunakan angka 1. Jika A, B, dan C dalam 2.3.2 masing-masing disubstitusikan dengan 1, maka diperoleh ekspresi berikut, yakni Px sama dengan 1 plus 3x plus 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 plus x pangkat 4, dimana bisa menjadi 1 plus x kuadrat dikali 1 plus x. Fungsi pembangkit Px digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih K objek dari 3 macam objek berbeda dengan syarat tertentu, yakni objek A dapat dipilih maksimal 2 kali, objek B maksimal 1 kali, dan objek C maksimal 1 kali. Koefisien X pangkat 3 dalam Px menunjukkan banyaknya cara memilih 3 objek, yaitu 3, dan koefisien X kuadrat menunjukkan cara memilih 2 objek, yaitu 4. Secara umum, koefisien X pangkat K dalam Px menyatakan banyaknya cara memilih K objek dengan syarat yang ada. Jika ada Px objek dengan N1, N2,
N3 dan seterusnya sampai NP objek tiap tipe, maka banyaknya cara memiliki objek dengan batasan tersebut dapat dihitung menggunakan fungsi pembangkit. Maka fungsi pembangkit untuk TK adalah Px sama dengan sigma TK dikali X pangkat K, dengan Px sama dengan 1 plus X kuadrat, dan seterusnya sampai X pangkat N1, kemudian dikali 1 plus X kuadrat, dan seterusnya sampai X pangkat N kuadrat, ditambah 1 ditambah X tambah X kuadrat, dan seterusnya sampai X pangkat NP. Bilangan TK diberikan oleh koefisien X pangkat K dalam Px. Selanjutnya yaitu 2.3.1. Menentukan banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda, di mana pengulangan tidak diperkenankan. Dalam konteks ini, fungsi pembangkit digunakan untuk menghitung banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda tanpa pengulangan. Tentukan banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda, di mana pengulangan tidak diperkenankan. Penyelesaiannya, misalkan terdapat N objek berbeda. Karena pengulangan tidak diperkenankan, maka setiap objek hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu dipilih 1 kali atau tidak dipilih 0 kali. Hal ini dapat direpresentasikan oleh ekspresi 1 plus X, di mana 1 merepresentasikan objek tidak dipilih dan X merepresentasikan objek dipilih. Sehingga fungsi pembangkit dari permasalahan tersebut adalah Px sama dengan 1 plus X dikali 1 plus X dikali 1 plus X dan seterusnya dikali 1 plus X. Sehingga N kali faktor. Pengembangan fungsi dengan menggunakan teorema binomial, fungsi pembangkit tersebut dapat ditulis sebagai Px sama dengan 1 plus X dipangkatkan N sama dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga dari N kombinasi R dikali X pangkat R, di mana N kombinasi R adalah koefisien binomial yang menunjukkan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda. Dan X pangkat R merepresentasikan pemilihan R objek. Banyak cara memilih tanpa pengulangan R objek dari N objek berbeda adalah koefisien X pangkat R dalam ekspansi fungsi Px sama dengan 1 plus X dipangkatkan N, yaitu N kombinasi R, dengan 0 kurang dari sama dengan R, dan R kurang dari sama dengan N. Contoh soal. Misalkan terdapat N sama dengan 4 objek berbeda, yaitu A, B, C, D. Tentukan banyak cara memilih R sama dengan 2 objek dari keempat objek tersebut tanpa pengulangan. Langkah penyelesaiannya. Untuk setiap objek, fungsi pembangkitnya adalah 1 plus X. Karena ada N sama dengan 4 objek, maka fungsi pembangkit totalnya adalah Px sama dengan 1 plus X pangkat 4. Kemudian Px menggunakan teorema binomial 1 plus X pangkat 4 sama dengan sigma dimulai dari R sama dengan 0 sampai 4 dari 4 kombinasi R dikali X pangkat R. 1 plus X pangkat 4 sama dengan 4 kombinasi 0 dikali X pangkat 0 ditambah 4 kombinasi 1 dikali X pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 dikali X pangkat 2 ditambah 4 kombinasi 3 dikali X pangkat 3 ditambah 4 kombinasi 4 dikali X pangkat 4 sama dengan 1 ditambah 4x ditambah 6x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah 1x pangkat 4. Karena kita ingin memilih R sama dengan 2 objek, kita cari koefisien dari X pangkat 2 dalam ekspansi Px.
Dari ekspansi di atas, koefisien X pangkat 2 adalah 6. Jadi, banyak cara memilih R sama dengan 2 objek, dari N sama dengan 4, objek adalah 6 cara. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara manual, yaitu cek kombinasi. Kita daftar semua kombinasi memilih 2 objek dari 4 objek A, B, C, D, yaitu A, B, AC, AD, BC, BD, CD. Total kombinasi adalah 6, sesuai dengan hasil fungsi pembangkit. Selanjutnya yaitu 2.3.2, menentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda, di mana pengulangan diperkenankan. Pada materi ini, fokusnya adalah pada menentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda, dengan pengulangan diperbolehkan. Tentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda, di mana pengulangan diperkenankan. Penyelesaiannya yaitu, misalnya TR menyatakan banyak cara memilih R objek, karena ada N macam objek berbeda, dan tiap objek dapat dipilih berulang atau tanpa batas. Maka fungsi pembangkit untuk TR ialah Px sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya dikali 1 plus X pangkat 2 ditambah dan seterusnya dikali 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya sehingga N kali faktor. Px sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya dipangkatkan N, di mana 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya muncul karena setiap objek dapat dipilih berulang kali. Dan N faktor menunjukkan bahwa ada N macam objek. Kemudian penyederhanaan berdasarkan sifat deret geometri. Kita tahu bahwa untuk nilai mutlak X kurang dari 1, 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya. Maka Px sama dengan 1 per 1 min X dipangkatkan N sama dengan 1 min X dipangkatkan min N. Selanjutnya, ekspansi fungsi pembangkit dengan menggunakan teorema binomial. Kita dapat mengekspansi 1 min X dipangkatkan min N sebagai Px sama dengan sigma dimulai dari R sama dengan 0 sampai tak hingga min N kombinasi R dikali min 1 dipangkatkan R dikali X pangkat R. Untuk R lebih dari 0, koefisien X pangkat R dalam Px adalah min R min N kombinasi R dikali min 1 dipangkatkan R sama dengan min N dikali min N min 1 dan seterusnya dikali min N min R plus 1 per R faktorial dikali min 1 dipangkatkan R sama dengan N dikali N plus 1 dan seterusnya dikali N plus R min 1 per R faktorial sama dengan N plus R min 1 dikali N plus R min 2 dan seterusnya dikali N min 1 dikali N per R faktorial sama dengan N plus R min 1 faktorial per R faktorial dikali N min 1 faktorial sama dengan N plus R min 1 kombinasi R. Untuk R sama dengan 0, koefisien dari X pangkat R dalam Px ialah min N kombinasi 0 sama dengan min 1 pangkat 0 sama dengan 1 plus N plus 0 min 1 kombinasi 0. Sehingga untuk R kurang dari sama dengan 0,
min R min N kombinasi R dikali min 1 pangkat R sama dengan N plus R min 1 kombinasi R. Dengan demikian, Px sama dengan sigma dimulai dari R sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R min 1 kombinasi R dikali X pangkat R. Jadi, banyaknya cara memilih R objek dari N macam objek berbeda di mana pengulangan diperkenankan. Sama dengan koefisien X pangkat R dalam Px yaitu TR sama dengan N plus R min 1 kombinasi R. Dengan catatan yang pertama, dari penyelesaian di atas diperoleh bahwa untuk bilangan bulat positif N berlaku 1 per 1 min X dipangkatkan N sama dengan sigma dimulai dari R sama dengan 0 sampai tak hingga N plus R min 1 kombinasi R dikali X pangkat R sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya. Yang kedua, jika N bilangan bulat non-negatif dan X tidak sama dengan 1, maka ditunjukkan identitas berikut. 1 min X pangkat N plus 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus dan seterusnya plus X pangkat N. Selanjutnya, 2.4 fungsi pembangkit untuk permutasi. Fungsi pembangkit biasa memberikan pendekatan yang mudah dan sistematis pendistribusian objek-objek yang identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Pada bagian ini, kita akan menerapkan teknik serupa untuk memecahkan masalah-masalah umum yang melibatkan permutasi ataupun pendistribusian objek-objek yang berbeda ke dalam sel-sel yang berbeda. Untuk maksud ini, proposisi berikut penting. Proposisi 2.4.1. Misalkan terdapat K1 objek tipe 1, K2 objek tipe 2, dan seterusnya, dan Kn objek tipe N. Jika semua objek tersebut dipermutasi, maka banyak permutasi yang mungkin adalah sigma dari Ki, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan dikali dengan Kn faktorial. Bukti, jika semua objek berbeda, maka terdapat sigma dari Ki di mana I sama dengan 1 sampai dengan N faktorial jajaran atau permutasi. Tapi objek-objek kita tidak semuanya berbeda, sehingga bilangan ini terlalu besar. Pikirkan sebuah jajaran dari terdapat sigma dari Ki di mana I sama dengan 1 sampai dengan N objek yang berbeda. Jika kita ganti Ki objek tipe I yang berbeda dengan Ki objek yang identik, maka Ki faktorial jajaran akan sama, karena I lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan N, kita harus membagi bilangan total penjajaran yang mungkin dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya hingga Kn faktorial. Nah, dari penjabaran itu tadi bisa diketahui bahwa rumusnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita di pembelajaran sebelumnya, yang mana jumlah semua unsur itu kita bagi dengan unsur-unsur yang sama. Sebagai contoh, banyaknya cara menjajar atau banyaknya cara permutasi dari unsur-unsur AAABB adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10, yang mana 5 itu kita peroleh dari jumlah seluruh unsur-unsur tersebut, yang mana ada 5 AAABB. Kemudian kita bagi dengan unsur yang sama, ada 3A, jadi kita bagi dengan 3 faktorial, kemudian B-nya ada 2, kita kali dengan 2 faktorial, jadinya 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10, yaitu unsur-unsurnya ada AAABB, AABAB, ABAAB, dan seterusnya. Nah, maka dari itu mudah diselidiki bahwa hanya terdapat 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 30 untuk permutasi dari unsur-unsur A, B, B, C, C. Selanjutnya, mari kita lihat permasalahan berikut.
Sebuah sandi dibentuk dari 3 huruf yang berbeda, A, kemudian B, dan C. Barisan yang terdiri dari 5 atau kurang huruf-huruf membentuk sebuah kata sandi. Kata sandi yang akan dibentuk terdiri paling banyak 1 B, paling banyak 1 C, dan sampai 3 A. Ada berapa kata sandi dengan panjang K yang dapat dibentuk? Nah, yang dimaksud dengan panjang suatu kata sandi itu adalah banyaknya huruf dalam kata sandi tersebut. Bisa kita perhatikan bahwa urutan dari huruf-huruf dalam kata sandi itu diperhatikan, sehingga kita lebih tertarik dengan perhitungan permutasi daripada kombinasi. Walaupun begitu, kita mulai dengan perhitungan kombinasi terlebih dahulu. Banyaknya cara untuk mendapatkan K huruf bila diperkenankan mengambil paling banyak 1 B, paling banyak 1 C, dan paling banyak 3 A. Untuk itu, seperti telah dibahas di materi sebelumnya tentang fungsi pembangkit untuk kombinasi, fungsi pembangkit dari permasalahan menentukan banyak cara memilih K huruf dengan syarat yang ditentukan adalah 1 plus AX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3X pangkat 3 kita kali dengan 1 plus BX dikali dengan 1 plus CX. Kemudian setelah dijabarkan diperoleh 1 plus A plus B plus CX ditambah A kuadrat ditambah AB ditambah AC ditambah BC X kuadrat ditambah A pangkat 3 ditambah ABC ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat C dan seterusnya. Nah, ini kita anggap sebagai permasalahan 2.4.1. Koefisien X pangkat K dalam 2.4.1 menginformasikan semua cara yang mungkin untuk mendapatkan K huruf. Misal dalam 2.4.1 terdapat 3 cara yang mungkin untuk mendapatkan 4 huruf, yaitu A, A, B, dan C, A, 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 dan B, A, 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 dan C. Nah, kita menggunakan rumus yang sudah saya jabarkan di awal tadi, yaitu sigma dari KI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial, dan seterusnya sampai dengan KN faktorial. Nah, jika kita memilih A, A, B, dan C, maka terdapat 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 12 permutasi yang bersesuaian, yaitu AABC, AACB, ABAC, dan seterusnya. Kemudian kalau kita memilih AAA dan B, maka terdapat 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 permutasi yang bersesuaian, yaitu AAAB, AABA, dan seterusnya. Dan yang terakhir, apabila kita memilih A, A, dan C, terdapat 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 permutasi yang bersesuaian, yaitu A, AAC, AACA, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, banyak kata sandi dengan panjang 4 yang diperoleh adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 20. Sebenarnya, untuk mendapatkan 2.4.2 tadi itu dan koefisien-koefisien yang lain dapat kita coba dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Dalam hal ini digunakan AX pangkat P per P faktorial sebagaimana ganti dari AX pangkat P yang mana berarti banyaknya huruf A dalam kata sandi tersebut adalah P. Begitu juga kalau ada ekspresi BX pangkat Q per Q faktorial dan juga JX pangkat R per R faktorial, berarti secara berturut-turut banyaknya huruf B dan C dalam kata sandi tersebut adalah Q dan juga R. Nah, kita ingat kembali untuk fungsi pembangkit eksponensial seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yakni Px sama dengan sigma dari AN X pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X
kuadrat per 2 faktorial ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Dengan demikian, fungsi pembangkitnya menjadi, nah ini bisa kita tulis Px sama dengan 1 plus Ax per 1 faktorial ditambah A pangkat 2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 plus Bx per 1 faktorial dikali 1 plus Cx per 1 faktorial. Kemudian kita jabarkan. Kita kali antara yang A dengan yang B, kemudian kita kalikan hasilnya itu dengan 1 plus Cx per 1 faktorial. Kemudian kita samakan kuadratnya. Nah, setelah itu kita keluarkan X-nya menjadi Px sama dengan 1 ditambah A per 1 faktorial ditambah B per 1 faktorial ditambah C per 1 faktorial X ditambah A kuadrat per 2 faktorial ditambah AB per 1 faktorial dikali 1 faktorial dan seterusnya. Bisa diteliti, difahami. Nah, setelah itu kita ganti A, B, dan C masing-masing diganti itu dengan 1 atau kita substitusikan dengan 1. Jadinya Px sama dengan 1 ditambah 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial X ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial dikali 1 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Jadi permasalahan 2.4.3. Nah, namun koefisien X pangkat 4 dari 2.43 itu yakni bisa dilihat 1 per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 faktorial X pangkat 4 itu belum identik dengan 2.4.2 yang mana di 2.4.2 itu X pangkat 4-nya itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 20. Nah, ini koefisiennya itu masih berbeda. Karena masih berbeda, mari kita pikir ini sebagai fungsi pembangkit eksponensial dengan memperhatikan koefisien X pangkat K per K faktorial sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Px sama dengan 1 ditambah 1 faktorial per 1 faktorial ditambah 1 faktorial per 1 faktorial ditambah 1 faktorial per 1 faktorial kita kali dengan 1 faktorial X dibagi 1 faktorial. Jadi semuanya ini kita kali dengan 1 faktorial untuk 1. Kemudian kita bagi dengan 1 faktorial. Untuk yang X pangkat 2 kita bagi dengan 2 faktorial dan kita kali dengan 2 faktorial. Demikian untuk yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima. Maka diperoleh itu 2.4.4. Nah, dari 2.4.4 itu tadi kan sudah sama antara koefisien dari X pangkat 4 dengan koefisien X pangkat 4 di 2.4.2 yang mana 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dan seterusnya bisa dilihat di koefisiennya X pangkat 4 di 2.4.4 itu sama dengan koefisien X pangkat 4 di 2.4.2. Nah, koefisien dalam Px menyatakan banyaknya kata sandi permutasi dengan panjang K yang dapat dibentuk dengan aturan yang telah ditetapkan. Misal, kita ambil panjangnya kata sandinya itu 4, berarti kita ambil koefisien 4, yang mana menghasilkan 20 kata sandi. Kalau kita inginkan panjang kata sandinya 3, berarti kita ambil koefisien dari X pangkat 3, yang mana menghasilkan 13 kata sandi.
Proposisi 2.4.2 sebagai perluasan dari uraian tersebut diperoleh hal sebagai berikut. Misal terdapat P macam tipe objek dengan NI objek tipe I untuk I lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan P, maka banyaknya permutasi dengan panjang K dengan paling banyak NI objek tipe sama dengan X pangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponensial berikut. Px dalam kurung 1 plus X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya hingga X N1 per N1 faktorial dikali 1 plus X dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian proposisi 2.4.3. Proposisi berikut sangat penting dalam pemecahan permasalahan yang melibatkan fungsi pembangkit eksponensial. Yang pertama ada 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya dipangkatkan dengan N. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi 1 plus NX plus X per 1 faktorial ditambah N kuadrat X kuadrat per 2 faktorial ditambah N pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Yang kedua ada E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi dengan 2 sama dengan 1 plus X kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Yang ketiga, E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi dengan 2 sama dengan X ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Contoh soal, misalkan B adalah himpunan angka-angka pembentuk nomor handphone 0817 0378 9269. Tentukan banyaknya cara menyusun barisan n angka dari B dengan syarat A. Angka 0 harus muncul, B. Angka 0 dan 8 harus muncul, C. Angka 0 muncul sebanyak genap, dan D. Angka 0 muncul sebanyak ganjil. Nah, dari contoh soal tersebut diketahui kan ya bahwa jumlah himpunan B itu ada 8, yang mana ada 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Langsung saja di pembahasan soal yang pertama, yang A, yakni angka 0 harus muncul. Nah, anggota-anggota B tadi kan sudah diketahui, ada 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Karena persyaratannya itu kan 0 harus muncul satu kali, maka di syarat kemunculan di bagian 0 itu kita tulis lebih dari atau sama dengan 1. Karena 0-nya itu harus muncul. Jadi otomatis kalau nggak muncul 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, dari situ diperoleh fungsi pembangkit eksponensialnya, yakni Px sama dengan dalam kurung X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya dikalikan dengan dalam kurung 1 plus X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya dipangkatkan dengan 7. Nah, ekspresi kurung yang pertama, yang X plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya itu adalah fungsi pembangkit dari syarat angka 0. Yang mana tadi kan angka 0-nya itu kan harus muncul satu kali. Dan ketika angka 0-nya muncul satu kali, maka berarti sama dengan X. Jadi kan X pangkat 1 per 1 faktorial kan X. Maka ditulis X. Kemudian kalau 0-nya muncul 2 kali, berarti X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, sedangkan ekspresi kurung yang kedua ini itu menyatakan fungsi pembangkit dari 7 angka yang lain yang bebas bersyarat, mulai dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, sebelum itu kita juga harus mengulas kembali rumus yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yang mana E pangkat X sama dengan sigma dari 1 per N faktorial X pangkat N, di mana N sama dengan 0 hingga tak hingga, sama dengan 1 plus X plus 1 per 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Nah, dari sini kan sama ya kayak tadi. Nah, karena 0 itu tidak bisa muncul 0 kali, karena 0-nya itu kan harus muncul satu kali ya, maka satunya ini kita pindah ruaskan, atau kedua ruas ini kita sama-sama kita kurangi dengan 1. Jadinya E
X atau E pangkat X min 1 sama dengan sigma 1 per N faktorial X pangkat N, di mana N sama dengan 0 hingga tak hingga sama dengan X plus 1 per 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan di kurung yang pertama itu tadi. Jadi kurung yang pertama itu E pangkat X min 1. Kemudian kurung yang kedua itu kita substitusikan dengan EX, E pangkat X. Mohon maaf maksudnya. Nah, kemudian untuk yang di kurung yang kedua itu kita substitusikan dengan E pangkat X, yang mana E pangkat X tadi sudah dijabarkan. Nah, kita masukkan situ, kita substitusikan, kita pangkatkan dengan 7. Kemudian EX pangkat 7 itu kita kalikan jadi E7X, E pangkat 7X, kemudian E pangkat X min 1 kita kalikan dengan E pangkat 7X, jadinya E pangkat 8X min E pangkat 7. Kemudian kita ubah ke dalam notasi sigma, yang mana jadinya Px sama dengan sigma 8x pangkat n per n faktorial dikurangi dengan sigma 7x pangkat n per n faktorial, di mana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Kemudian kita pangkatkan dengan n, jadinya 8 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial dikurangi sigma 7 pangkat n x pangkat n per n faktorial, di mana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Nya diperoleh sigma 8 pangkat n min 7 pangkat n x pangkat n per n faktorial, di mana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Jadi banyaknya cara menyusun barisan n angka dari B dengan syarat angka 0 harus muncul sama dengan koefisien x pangkat n per n faktorial dalam X, yaitu an sama dengan 8 pangkat n dikurangi 7 pangkat n, di mana n lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita ke persoalan yang B. Jadi yang B tadi itu persyaratannya itu angka 0 dan 8 harus muncul. Jadi anggota B ini tadi kita tulis lagi dari 1 sampai 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, karena 0 harus muncul, berarti 0 kita tulis lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian angka 8 juga harus muncul. Jadi kita tulis lebih dari atau sama dengan 1. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensialnya diperoleh Px sama dengan X plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya kita pangkatkan 2. Nah, 2 itu kenapa kita pangkatkan 2? Karena 0 dan 8 itu harus muncul. Kemudian yang selanjutnya 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya kita pangkatkan dengan 6. Nah, ekspresi kurung pertama itu menyatakan fungsi pembangkit dari syarat angka 0 dan 8 tadi itu ya harus muncul minimal 1 kali. Sedangkan ekspresi kurung yang kedua ini menyatakan fungsi pembangkit dari 6 angka lainnya, yakni angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, dan angka 9. Kemudian bila dilanjutkan kita substitusikan dengan seperti tadi, jadinya E pangkat X min 1 kuadrat dikali E pangkat X pangkat 6. Kita kalikan, jadinya diperoleh E pangkat 2X min 2E pangkat X ditambah 1 dikali E pangkat 6X sama dengan E pangkat 8X dikurangi 2E pangkat 7X ditambah E pangkat 6X. Kita ubah ke notasi sigma. Nah, bisa dilihat jadinya diperoleh 8 pangkat N min 2 dikali 7 pangkat N ditambah 6 pangkat N X pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 hingga tak hingga. Jadi banyaknya cara menyusun barisan N dari angka B dengan syarat angka 0 dan 8 harus muncul sama dengan koefisien X pangkat N per N faktorial dalam Px, yaitu An sama dengan 8 pangkat N dikurangi 2 dikali 7 pangkat N ditambah 6 pangkat N dengan N lebih dari atau sama dengan 1. Jadi untuk N nya itu nanti tinggal diganti tergantung panjang barisannya itu berapa.
Kemudian yang C, karena ada di syarat kemunculan angka 0 itu harus genap, maka kita tulis genap. Bisa diperhatikan tabelnya. Jadi fungsi pembangkit eksponensial dari kasus tersebut adalah Px sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya dikali dengan 1 plus x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya dipangkatkan dengan 7. Nah, ekspresi kurung pertama itu menyatakan fungsi pembangkit dari syarat kemunculan angka 0 yang mana harus muncul sebanyak genap. Jadi boleh tidak muncul alias 0 kali. Nah, 0 kali itu 1. Kemudian bisa juga muncul 2 kali. Bisa juga muncul 4 kali dan seterusnya. Sedangkan ekspresi kurung kedua itu menyatakan fungsi pembangkit dari 7 angka lainnya yang mana bebas tanpa syarat. Nah, bila dilanjutkan jadinya Px sama dengan, nah ini tadi di ekspresi kurung yang syarat angka 0 itu sama dengan proporsi 2.4.3 yang mana di yang kedua itu e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2 sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, itu sama, jadi kita substitusikan dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Demikian juga yang ekspresi kurung yang kedua kita substitusikan dengan e pangkat x seperti yang sudah saya jabarkan di yang AB tadi. Dikalikan dengan 7 jadinya sama dengan e pangkat 8x ditambah e pangkat 6x per 2. Kemudian kita ubah ke dalam notasi sigma. Nah, seperti itu bisa dilihat, dicermati. Jadinya ketemunya sigma setengah 8 pangkat n ditambah 6 pangkat n x pangkat n per n faktorial di mana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Jadi banyak cara untuk menyusun barisan n angka dari B dengan syarat angka 0 muncul sebanyak genap sama dengan koefisien x pangkat n per n faktorial dalam Px, yaitu an sama dengan setengah 8 pangkat n ditambah 6 pangkat n di mana n lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir yang D. Jadi yang D ini syarat kemunculan angka 0 sebanyak ganjil. Nah, bisa kita lihat di tabelnya untuk angka 0 bisa syarat kemunculannya ditulis dengan ganjil. Maka dari situ diperoleh fungsi pembangkit eksponensial dari kasus tersebut, yakni Px sama dengan x plus x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya dikali dengan 1 plus x ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya dipangkatkan dengan 7. Nah, ekspresi kurung yang pertama itu menyatakan fungsi pembangkit dari syarat angka 0 muncul sebanyak ganjil. Jadi sebanyak ganjil itu bisa 1 kali. 1 kali berarti x, kemudian kalau 3 kali x pangkat 3 per 3 faktorial, kalau 5 kali x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sedangkan ekspresi kurung yang kedua itu menyatakan fungsi pembangkit dari 7 angka lainnya kecuali angka 0, yang mana 7 angka yang lain itu bebas tanpa syarat. Nah, kalau dilanjutkan diperoleh Px sama dengan, nah ini kalau tadi itu kan menggunakan proposisi 2.4.3 yang nomor 2. Nah, ini kita menggunakan yang nomor 3 di mana e pangkat x min e pangkat min x bagi 2 itu sama dengan ini, ekspresi kurung yang pertama. Kita substitusikan, kemudian yang kurung yang kedua demikian juga diperoleh e pangkat 8x min e pangkat 6x per 2. Kemudian kita ubah ke dalam notasi sigma, diperoleh hasilnya sigma setengah 8 pangkat n min 6 pangkat n x pangkat n per n faktorial di mana n sama dengan 0 hingga tak hingga. Jadi banyak cara untuk menyusun barisan n angka dari B dengan syarat angka 0 muncul sebanyak ganjil sama dengan koefisien x pangkat n per n faktorial dalam P pangkat Px, yaitu an sama dengan setengah 8 pangkat n min 6n di mana n lebih dari atau sama dengan 0.
Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.